Kerajaan Ternate. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14, dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum. Ternate menjadi pintu masuk utama perniagaan Maluku, mengungguli saudaranya Tidore. Di tengah aktivitas niaga tersebut, ajaran agama Islam yang dibawa pedagang Arab mulai dikenal rakyat Ternate. Keinginan untuk memperdalamnya pun mulai dirasakan sebagian dari mereka, terutama yang sering bersinggung dengan orang-orang Arab. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Kolano Marhum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang di Maluku. Menurut sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada sekitar abad ke-18. Pada periode kekuasaan Sultan Nuku, di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Sejak saat itu, kerajaan Tidore pun berubah menjadi Kesultanan Tidore atau kerajaan bercorak Islam. Masa kejayaan kerajaan Tidore, salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku. Runtuhnya kerajaan Tidore, setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya dan didukung dengan kerajaan Tidore yang mengalami konflik internal. Kerajaan Bacan. Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku, Indonesia, yang muncul dengan perluasan perdagangan rempah-rempah di akhir abad pertengahan. Kesultanan ini terdiri dari Kepulauan Bacan tetapi memiliki pengaruh berkala di Seram dan Kepulauan Raja Ampat. Lahirnya Kesultanan Bacan diperkirakan sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku, yakni bermula dari pemukiman yang kemudian membesar dan tumbuh menjadi kerajaan. Kerajaan Tidore merupakan Kekuasaan Kerajaan Bacan telah meliputi seluruh Kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati, hingga ke wilayah Irian Barat, serta beberapa daerah lain yang berada di bawah administrasi pemerintahan Kesultanan Bacan. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bacan ini sendiri bermula ketika seorang mubalik dari kerajaan Islam Maluku lainnya datang dan mulai menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Raja Bacan yang pertama kali memeluk Islam adalah Raja Zainal Abidin yang bersyahadat pada tahun 1521. Zainal Abidin pun mulai menerapkan ajaran-ajaran serta aturan-aturan Islam di wilayah Kerajaan Bacan. Kerajaan Jailolo. Kesultanan Jailolo adalah salah satu kesultanan yang pernah berkuasa di Kepulauan Maluku. Pendirian kesultanan ini berawal dari persekutuan Moti yang diusulkan oleh Sultan Sida Arif Malamo. Kesultanan Jailolo adalah satu-satunya kesultanan di Maluku Utara yang berpusat pemerintahannya berada di Pulau Halmahera. Selain itu, wilayah Kesultanan Jailolo adalah salah satu sumber penghasil cengkih di Kepulauan Maluku. Kesultanan Jailolo telah berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-17,
Kesultanan ini mengalami keruntuhan. Wilayah-wilayahnya kemudian terbagi menjadi bagian dari Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Kesultanan Jailolo mulai mengenal agama Islam setelah menjalin kerjasama perdagangan dengan para pedagang dari Pulau Jawa. Selain itu, masyarakat Jailolo mulai beragama Islam setelah Sultan Zainal Abidin kembali dari Kedatun-Giri dan mulai berdakwah di Kepulauan Maluku. Agama Islam semakin berkembang di Kesultanan Jailolo setelah Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan para pedagang Arab dengan wilayah Indonesia Timur secara langsung. Kesultanan Jailolo merupakan salah satu pusat perkembangan kekuasaan Islam yang paling awal di Maluku Utara. Masyarakat Jailolo mulai meninggalkan pemikiran primitif sejak Islam diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik. Kesultanan Jailolo menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Al-Quran dan nasihat para leluhur menjadi sumber hukum utama dalam menjalankan hubungan sosial. Kehidupan masyarakat sepenuhnya diatur oleh adat yang dikenal sebagai adat se atau rang.